Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua para pengikut-pengikut Kristus yang setia. Khotbah hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya memberi tema minggu kita hari ini adalah Yesus bukan Tuhan, kata mereka yang tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya selaku pendeta, bahkan juga sebagai pengikut Kristus, saya sangat bangga bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena saya katakan bahwa Yesus ini adalah sosok fenomenal. Ya, sosok fenomenal. Kenapa? Oleh karena Yesus, banyak para orang-orang yang meneliti tentang Yesus mencapai gelar sarjana, mencapai gelar magister, mencapai gelar doktoral, bahkan ada yang sampai mencapai gelar profesor. Oleh karena ingin meneliti tentang siapa Yesus sebenarnya. Sebab Yesus ini sangat memberikan rasa penasaran bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari perikop ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Yesus itu bukan sebuah cerita fiksi ataupun dongeng. Hal ini didukung dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yohanes sangat menegaskan bahwa ketika mereka menyatakan tentang Yesus, memberitakan tentang Yesus, menuliskan tentang Yesus, mereka menyatakan itu, memberitakan itu, menuliskan itu bukan dari hasil apa yang mereka dengar tentang kisah-kisah Yesus, tetapi Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa dia benar-benar melihat Yesus dengan matanya sendiri, menyaksikan apa yang diperbuat Yesus sepanjang perjalanannya di dunia ini. Bahkan lebih tegas lagi, Yohanes mengatakan bahwa dia bersentuhan langsung dengan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan pada bagian pertama ini. Sekalipun kita tidak seberuntung Yohanes yang mampu melihat Yesus secara nyata, yang mampu menyaksikan segala perbuatan Yesus, ataupun bersentuhan langsung dengan Yesus, tetapi Yesus berkata kepada kita, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, dalam Yohanes 20 ayat 29. Sebab apa? Karena iman kita bukan iman yang perlu dibuktikan secara visual, tetapi kita mengimani Yesus karena memang Yesus bisa kita lihat, kita saksikan, kita raba dalam kehidupan kita lewat segala peristiwa-peristiwa yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Dan peristiwa-peristiwa itu bukan mematahkan semangat kita, bukan membuat kita putus asa, melainkan semakin meneguhkan iman kita untuk selalu tetap percaya
kepada Dia yang datang dari sorga demi kebaikan kita, umat manusia yang Dia kasihi. Bagian kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Yesus bukan kata-kata, tetapi Yesus adalah tindakan nyata. Saya teringat ketika tahun 2011 saya berangkat dari Kampung Rambutan menuju Salatiga, Jawa Tengah. Ketika saya sampai di Kampung Rambutan, saya pergi ke loket pengambilan tiket. Ketika itu ada 2 orang calo yang bertanya pada saya, mau kemana? Saya jawab, ke Salatiga, Jawa Tengah. Lalu dia mengatakan harga ongkosnya 150.000. Lalu saya bayar dan mereka kasih tiket sama saya. Berselang beberapa waktu kemudian, bus yang akan saya tumpangi dari Kampung Rambutan ke Salatiga itu datang dari Terminal Lebak Bulus. Lalu saya naik ke bus itu, saya tunjukkan tiket, lalu busnya berjalan. Dan ketika saya berada di bus, saya lihat bahwa yang memberikan tiket itu tidak ikut bersama-sama dengan kami. Dia hanya sebatas memberikan tiket, namun dia tinggal di tempat pengambilan tiket itu tanpa harus ikut ke Salatiga. Apa yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa ketika Yesus menyampaikan sebuah perkataan, Yesus bukan hanya mengatakan itu dengan kata-kata, tetapi Yesus sendiri bertindak pertama kali untuk menyatakan apa yang dia katakan. Dia tidak hanya sebatas mengajar, dia tidak hanya sebatas menasihati, tetapi apa yang dia sampaikan itu betul-betul nyata dalam tindakannya. Maka kita sebagai pengikut Yesus tidak hanya sebatas mengatakan saya percaya, saya beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi hal itu harus kita nyatakan dalam setiap perbuatan kita. Sebab Yesus sendiri adalah teladan. Yesus sendiri adalah contoh driver yang harus kita tiru untuk menyatakan iman kita. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang Kristen yang hanya sebatas KTP beragama Kristen, tapi tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab. Apa yang mau dia berikan sebagai bentuk imannya kepada Yesus? Tidak ada. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus mampu menyaksikan imannya dengan segala perbuatannya. Sebab dengan perbuatan itulah kita memperlihatkan bahwa Yesus itu benar-benar nyata. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pada perikop ini di ayat 5-10. Sebab dengan perbuatan yang menggambarkan iman kita kepada Yesus, maka ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan tentang apa yang diperlihatkan Yesus, mampu kita tangkis, mampu kita lawan, dan iman kita semakin kuat dan dewasa dalam kehidupan spiritualitas kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Yang ketiga dari perikop khotbah minggu kita ini adalah Yesus memberikan pembaharuan yang nyata.
Ini bisa kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau hanya sebatas menghapuskan dosa manusia, kalau hanya sebatas memberikan keselamatan kepada manusia, itu bukan sebuah tindakan yang susah, bukan sesuatu tindakan yang rumit atau sulit diperbuat oleh Tuhan. Sebab Tuhan memiliki hak prerogatif untuk menjadi hakim yang mampu menghilangkan segala dosa manusia, yang mampu menyediakan keselamatan bagi manusia tanpa harus datang ke dunia ini untuk menderita, dihina, disiksa, disalib, mati, bahkan dikuburkan dengan begitu hinanya. Tetapi kehadiran Yesus ke dunia ini juga memperbaharui paradigma pola berpikir manusia dan juga menyadarkan manusia atas apa yang dia pilih selama ini. Sebab Yesus itu memberikan jalan yang baru, memberikan sebuah pemahaman yang baru, memberikan sebuah ikatan yang baru. Oleh sebab itu, dengan kehadiran Yesus ke dunia ini menjadi bukti bahwa Tuhan ingin mendewasakan manusia dalam perjalanan hidupnya, agar manusia itu menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sebatas ciptaan biasa, tetapi menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri. Sebab ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berikan rohnya kepada manusia, sehingga bisa dikatakan manusia itu bagian dari Tuhan. Maka kalau manusia sebagai bagian dari Tuhan, maka manusia itu harus mampu menentukan jalan yang terbaik lewat tindakan-tindakan yang dinyatakan Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Sang Teladan hidup kita, maka jangan pernah goyah, jangan pernah berbalik dari apa yang telah diajarkan oleh Yesus dalam hidup kita. Sebab tidak ada satu ajaran pun yang lebih indah, lebih nyata selain apa yang Tuhan Yesus sediakan dalam kehidupan kita. Semakin hari tantangan iman kita semakin berat, semakin hari tantangan kehidupan kita semakin sulit. Oleh sebab itu, mari kita dengan sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.